หนูมานี่กินอะไรไหมหนูไม่มีตังค์ค่ะไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะโอ้ยใจดีอะไรกันไอ้แค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกพลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูกถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากแม่ไปก่อนนะเพื่อนรอไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาป้าแม่แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้โทษนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากไม่เอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุดตรงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆโทรหาแม่หน่อยไหมมีความหมายΤι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3
Καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Tadi kita telah saksikan bagaimana papa dan mama kita yang berjuang untuk kehidupan kita, menghormati orang tua. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Bagaimanapun orang tua kita, dialah yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Allah menginginkan kita ada di dunia ini melalui papa dan mama kita. Kasih anak sepanjang galah. Kasih orang tua sepanjang jalan. Tidak ada putusnya, tidak ada ujungnya. Itulah perbedaan kasih anak dan kasih orang tua. Hanya orang tua yang akan membela dan melindungi kita mati-matian, bukan orang lain. Orang tua juga manusia biasa yang kadang mereka juga melakukan kesalahan. Tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika orang tua kita berbuat salah? Di dunia ini ada dua hal yang tidak boleh ditunda. Yang pertama adalah berbuat baik, dan yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua kita? Kita dapat membantu mereka. Kita dapat belajar dengan rajin. Kita bisa mencoba berbagai macam kegiatan kita. Kita juga bisa belajar dari saudara-saudara kita, dari adik, dari kakak. Dan yang terutama adalah kita mendoakan papa dan mama kita. Ketika menghadapi bimbingan dan nasihat ayah dan ibu, mama dan papa, hendaknya menerima dengan sikap yang lembut, baik, dan patuh,
serta tidak seharusnya bersikap membantah dan melawan orang tua. Berbakti pada orang tua, berbakti pada ayah dan ibu, berbakti pada papa dan mama adalah sebuah upaya agar hati mereka merasa tenang dan bebas dari rasa khawatir. Bagaimana cara membuat hati orang tua bebas dari rasa khawatir? Hal-hal apa saja yang membuat orang tua kita menjadi sedih? Yang pertama yaitu ketika kita marah atau berteriak terhadap mama dan papa kita. Yang kedua, ketika kalian berantem atau kalian bertengkar dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang lain. Atau ketika kalian sudah mulai tidak jujur pada mama, ketika kalian sudah melihat gambar-gambar porno, atau kalian melakukan hal-hal yang tidak terpuji, atau kalian disuruh belajar tapi tidur, atau kalian malas belajar. Seringkali kita sebagai anak tidak tahu terima kasih pada orang tua. Dalam perintah Allah, perintah yang keempat, hormatilah ibu dan bapamu. Apa untungnya kita menghormati papa dan mama? Mengapa Tuhan kok memberikan dari 10 firman-Nya itu ada yang berbicara mengenai hormatilah ibu dan bapamu. Kita akan lihat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu pesan kitab suci dari kitab Sirah 6 ayat 12 sampai 16. Silakan nanti anak-anak baca, kemudian anak-anak renungkan. Apa yang harus aku lakukan terhadap mama dan papaku? Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan, dan dia berpesan kepada anak-anak agar kita menaati orang tua, karena memang itu sudah seharusnya. Yang kedua, kita harus menghormati ayah dan ibu kita atau orang tua kita, karena itu memang suatu perintah yang sungguh penting. Karena itu akan membuat kita bahagia seumur kita ada di bumi ini. Nah, anak-anak yang terkasih, orang tua selalu mendoakan dan memberkati kita semua. Orang tua mewariskan imannya kepada kita. Mereka mengajari kita berdoa, membacakan kitab suci, mengajak kita ke gereja. Orang tua juga sudah membiayai pendidikan kita. Orang tua yang mampu pasti akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Dan orang tua yang kurang mampu, sekurang-kurangnya mereka juga sudah mewariskan pendidikan bagi anak-anaknya sebagai bekal hidup. Mengingat ajaran Tuhan dalam kitab suci dan apa yang dilakukan oleh orang tuamu, kita diajak untuk melihat apakah kamu lakukan selama ini
sudah sesuai dengan ajaran Tuhan? Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu, memaafkan, tidak menyakiti, dan tidak akan meninggalkan mereka kelak? Sudahkah kamu berterima kasih kepada mereka atas semua yang telah mereka berikan kepadamu? Sudahkah kamu juga bersyukur kepada Tuhan atas orang tuamu? Maka pada kesempatan hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk papa dan mama kita.